Indonesia seperti dikutuk dengan problem yang berulang, masalah serupa yang menjadi akut dan tak kunjung hilang. Kasus lama dengan aktor-aktor yang sebenarnya lawas terus saja menghantui dengan sepak terjang yang buas. Para pejabat memang berganti, lalu tersandung pola yang basi menjadi siklus yang sukar berhenti. Regenerasi birokrasi ternyata tak menyegarkan kondisi, endapan lumpur yang malah menebal dari hari ke hari. Optimisme tak sekedar menjadi pesimisme yang pengap, sekarang menyublim sebagai lelucon apatis yang gelap. Tapi pasti masih ada suara yang bernyali, para pionir yang tak pernah kecil hati yang menyisakan ruang bagi esok hari. Merekalah yang akan sabar menyigi setiap konspirasi yang bersikukuh setiap pencurian mesti tuntas digali. Rindu keadilan akan memandu kita untuk tak menyerah. Tak boleh ada kejahatan yang dibiarkan. Jadi kalau yang saya mau bilang sama Najwa di usia 16 tahun, hang in there. Apa yang kita dapatkan waktu itu, kita pakai sampai sekarang. Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu takut, itu artinya mimpinya nggak cukup besar. Dan saya juga ingat Sultan Syahrir pernah bilang, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Titik terendah dalam hidup saya ketika saya kehilangan anak perempuan saya, Namia. Saya hanya sempat memeluk Namia itu 5 menit setelah ia lahir selama 4 jam. Rasanya tidak pernah ada momen dalam hidup saya tidak memikirkan Namia. Karena saya percaya dan saya tahu sekali dalam hati, setiap ibu ketika tahu dirinya hamil itu sudah jatuh cinta pada anaknya. Jadi kalau ditanya momen terberat adalah ketika saya kehilangan cinta saya. Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital, anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani, jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab, tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Inilah kursi dan panggung mata Najwa untuk Menteri Terawan. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting? Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Director-nya mundur, Kanada, Public Health Agency Presidennya mundur. Pertanyaan saya, Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur itu? Yang jelas bukan hanya desakan ke Presiden, tapi publik diantaranya lewat petisi. Yang jelas dulu kalau KPK salah satu institusi yang anggotanya paling banyak ditangkepin itu DPR. Dan sekarang Anda mau masuk ke dalam institusi yang dulu banyak Anda tangkepin. Masih yakin mau jualan Pak Harto di depan mahasiswa? Saya pastikan ya. Saya baru mau tanya, apa itu artinya Jokowi lebih baik dari SBY karenanya pindah? Kalau memang partai baru, apa yang benar-benar baru yang ditawarkan PSI? Semuanya bilang itu kok, semuanya bilang anti korupsi, semuanya bilang mengusung tinggi toleransi, semuanya bilang bilang yang sama. Apa yang baru? Seperti apa? Bang Andre. Saya nggak mau berdebat soal investasi. Memang ada yang ngajak lu debat. Sebentar. Ini penting ya. Ini nggak
bagi saya. Nggak bermutu. Debatnya begini. Nggak bermutu. Yang bermutu diajak, benar. nggak diajak. Yang bermutu itu sekarang ada jutaan orang. Industri semen kita hancur berantakan, dihajar oleh industri semen Tiongkok. Saya minta Presiden segera selamatkan industri baja dan industri semen kita. Itu lebih bermutu daripada debat ini. Itu Presiden bekerjalah. Baik. Presiden bekerjalah, selamatkan industri kita. Oke. Itu yang perlu perdebatan kita. Daripada Oke, kita bicara baik, apa yang nggak bermutu menurut saya. Dua yang ini. Itu topik perdebatan Yang yang lain. konkret. Itu topik perdebatan yang lain. Baik. Bilang nggak bermutu nunjuknya keadilan terus gimana ya? Rakyat tuh butuh Baik. sekarang selamatkan industri baja Baik. kita, Baik. industri semen kita Baik. yang hancur oleh Tiongkok. Itu Baik. yang dibutuhkan Bang rakyat. Ade, itu nanti Bukan debat-debat nggak bermutu seperti Ah, ini. tuh Gitu lagi loh. dia tunjuk-tunjuk Baik. aja. Ya.